Jika di dalam perang sebelumnya di tahun yang sama yaitu tahun 1805, Inggris berhasil menunjukkan kehebatannya di tengah berbagai kekalahan yang dialami oleh musuh Napoleon. Perang yang terjadi di Teluk Trafalgar yang secara telak mengalahkan pasukan Napoleon Bonaparte, sang kaupral kecil yang menaklukkan sebagian Eropa. Apakah di perang kali ini Napoleon akan meminum darah pertempurannya sendiri? Dan inilah dia Perang Austerlitz, salah satu perang yang paling hebat dalam sejarah militer. Perang koalisi ketiga dimulai di laut saat Admiral Inggris Nelson dan lawannya dari Perancis Villeneuve bertarung untuk mengendalikan Atlantik dan bertempur dalam pertempuran Trafalgar. Tapi bagi Napoleon Bonaparte, pertempuran di darat jauh lebih menarik dan lebih penting, dan nasib perang ditentukan selama pertempuran tiga kaisar di medan salju di Austerlitz atau yang sekarang berada di Republik Ceko. Kemenangan Prancis di Marne dan Hohenlinden pada tahun 1800 memaksa Austria untuk mencari separate peace alias perdamaian terpisah dari koalisinya kepada Prancis. Perjanjian Lunéville yaitu perjanjian damai antara Prancis dan Kekaisaran Romawi Suci yang disepakati pada tahun 1801 di kota Lunéville, Prancis. Kekaisaran Romawi Suci mengakui keberadaan negara-negara boneka Prancis yang baru di wilayah Belanda, Swiss, dan Italia, serta wilayah Prancis di Toskana dan sebelah kiri sungai Rhine, yang artinya Prancis berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain melalui perjanjian tersebut. Sementara itu, pemimpin Rusia Paul pertama semakin dekat dengan Napoleon dan bahkan mempertimbangkan kampanye melawan Inggris di India. Tapi sayangnya, pertimbangan hanya menjadi pertimbangan karena pada tahun 1801 Paul dibunuh oleh sekelompok pembunuh yang didanai oleh pemerintah Inggris. Pemimpin Rusia yang baru yaitu Alexander pertama lebih lunak terhadap Inggris, tapi dia nggak memilih untuk masuk ke konflik antara Inggris dan Perancis. Lalu di tahun 1802, Perancis dan Inggris menandatangani perjanjian di Amiens yang mengakhiri perang koalisi kedua. Meskipun begitu, kedua negara masih memiliki alasan yang cukup untuk berperang. Dan bener aja, setahun kemudian Inggris menyatakan perang lagi. Serem ya? Labilnya main perang-perangan cuy. Tahap awal konflik yang dikenal sebagai perang koalisi ketiga berlangsung di laut. Napoleon perlu memenangkan dominasi laut untuk mengangkut 200.000 tentara ke kepulauan Inggris, sehingga Inggris mencoba untuk menyingkirkan armada Perancis dan sekutu Perancis yang baru, yaitu Spanyol. Pada Maret tahun 1804, salah satu perwakilan dinasti Perancis yang digulingkan, Duc d'Enghien, ditangkap oleh Dragon Napoleon di Baden yang netral dan kemudian dieksekusi karena pengkhianatan. Berita tersebut mengguncangkan istana kerajaan Eropa. Pada tahun yang sama, Napoleon dimahkotai sebagai Kaisar Prancis dan pada tahun 1805 sebagai Raja Italia, yang berarti bahwa ia menganggap dirinya setara dengan Kaisar Austria dan Rusia. Swedia, Naples, Austria, dan Rusia bergabung dengan Inggris untuk berperang melawan Napoleon karena dipaksa oleh keadaan. Sekutu ini memiliki keunggulan jumlah pasukan yang hampir 2 kali lipat daripada pasukan Napoleon sendiri. Rencana awal mereka adalah memindahkan 90.000 pasukan Rusia ke perbatasan Prusia untuk memaksa Prusia bergabung dengan aliansi. Selain itu, pasukan Rusia yang berkekuatan 50.000 di bawah komando Kutuzov harus memasuki Kekaisaran Romawi Suci dan membantu pasukan Austria yang berjumlah 120.000. Pasukan Rusia dan Swedia sebanyak 40.000 orang diharapkan akan menginjakan kaki di utara Jerman untuk mengancam Low Countries dan utara Prancis. Sementara itu, 100.000 pasukan Austria harus memasuki Italia untuk mengusir tentara Perancis. Inggris dan Rusia berjanji untuk membantu pasukan Naples di Italia Selatan. Napoleon menyadari bahwa ia harus melakukan serangan yang efektif terhadap salah satu pasukan sekutu dan mengeluarkannya dari permainan jika ingin memenangkan perang. Sekutu mengharapkan ia akan bergerak menuju Italia seperti dalam 2 perang sebelumnya. Di sini Napoleon memiliki sekitar 300.000 pasukan di dekat Boulogne dan mengirimkan 70.000 pasukan di bawah Komando Jenderal Massena ke Italia untuk mempertahankan perbatasan selatan Prancis. Sekitar 30.000 prajurit ditinggalkan di Boulogne, sementara sisanya sekitar 180.000 orang mulai bergerak menuju Sungai Rhine dan mencapainya pada tanggal 25 September, di mana mereka diperkuat oleh 10.000 tentara dari Bavaria dan Württemberg. Sementara itu, Jenderal Austria Mack dan 70.000 pasukannya diperintahkan untuk mempertahankan jalan menuju ibu kota Vienna di sepanjang Sungai Inn dan menunggu kedatangan Kutuzov. Namun, sang komandan Austria memutuskan untuk memindahkan markasnya ke Ulm untuk mempertahankan wilayah hutan hitam yang berbukit-bukit.
Sekarang ia berjarak 700 km dari Kutuzov. Beberapa sejarawan mengklaim bahwa terjadi ketidaksepahaman antara Austria dan Rusia karena Austria menggunakan kalender Gregorian dan Rusia menggunakan kalender Julian yang lebih tua, yang berarti ada selisih 12 hari. Hal ini mencegah Kutuzov untuk mencapai daerah tersebut dengan tepat waktu. Napoleon menyadari bahwa Mack dapat dengan mudah diusir, tetapi kemudian kita nggak tahu nih, ia akan bergerak ke arah timur untuk bersatu dengan Kutuzov atau ke arah selatan untuk masuk ke Italia. Tapi sebaliknya, pasukan Prancis menyeberangi Rhine pada tanggal 26. Dua korps bergerak dekat dengan hutan hitam untuk mengecoh Mack dan membuatnya berpikir bahwa ia akan diserang dari depan, sementara hanya satu korps yang mengancam Austria dari utara. Pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon bergerak dengan sangat cepat dan berhasil memutuskan jalur pasokan pasukan Austria ke arah timur pada tanggal 6 Oktober. Karena kepungan semakin ketat, Mack mencoba untuk keluar pada tanggal 8, tetapi gagal setelah jenderalnya kalah di pertempuran Wertingen. Kesempatan ini dimanfaatkan Prancis untuk bergerak di belakang pasukan Austria. Meskipun dua upaya lain dilakukan untuk melarikan diri, pasukan Prancis berhasil memenangkan pertempuran dan pada tanggal 14 Oktober, pasukan Austria terkepung di Ulm. Kavaleri Austria mencoba menembus garis pertahanan Prancis, tapi sayangnya mereka tertangkap. Lalu kemudian parahnya, setelah menerima bukti yang tak terbantahkan bahwa pasukan Rusia di bawah Kutuzov masih berhari-hari lagi untuk tiba, Mack menyerah pada tanggal 20. Lebih dari 60.000 tentara Austria menjadi tawanan perang, sementara Perancis kehilangan sekitar 2.000 tentara. Kampanye Ulm dianggap sebagai salah satu kemenangan paling signifikan bagi Napoleon, dan dengan bangga dirinya menyatakan, "Jika saya tidak bisa berada di London dalam 15 hari, saya akan berada di Wina pada pertengahan November." Pada tanggal 26 Oktober, pasukan Prancis bergabung dan mulai bergerak ke arah timur. Sementara itu, Kutuzov mengetahui tentang kekalahan Mack dan memutuskan untuk mundur dengan 60.000 pasukannya menuju tentara Rusia kedua di bawah Jenderal Buxtehude. Pasukan sekutu yang terdiri dari Austria dan sekutu-sekutunya bergerak lebih lambat dan gak mampu mempertahankan ibu kota Austria dari serangan Prancis. Lalu pada tanggal 12 November, di kota Wina diduduki oleh Prancis dan Napoleon memasuki kota pada tanggal 15 sesuai dengan prediksinya di awal kampanye. Meskipun Napoleon terus mengejar Kutuzov dan pada akhirnya pasukan Rusia di bawah pimpinan Kutuzov berhasil bersatu dengan Buxtehude pada tanggal 20, kini pasukan Rusia memiliki 90.000 tentara dan 318 meriam di bawah komando Kutuzov. Pada saat itu pasukan Napoleon tersebar di sepanjang sungai Danube untuk menahan Austria di Italia, dan ia hanya memiliki 53.000 tentara dan 157 meriam bersamanya. Pasukannya lelah karena ia harus terus bergerak dan bertempur, dan pada tanggal 23 ia memerintahkan untuk berhenti di Brunn, Republik Ceko modern. Napoleon perlu memenangkan pertempuran yang menentukan ini, lalu ia memerintahkan sebuah kesatuan pasukan di dekatnya sebanyak 20.000 orang untuk bergabung dengannya. Pada saat yang sama, ia memproyeksikan kelemahan untuk memaksa musuh menyerangnya. Pasukannya meninggalkan kota Austerlitz dan Pratzen-Heights. Napoleon juga mencoba memulai negosiasi dengan Kaisar Austria Francis dan pemimpin Rusia Alexander. Kutuzov yang merupakan komandan keseluruhan pasukan sekutu menyarankan untuk berhati-hati, tetapi ia digulingkan. Pertempuran Austerlitz terjadi pada tanggal 2 Desember 1805. Kaisar Prancis dengan sengaja melemahkan sayap kanannya untuk menarik musuh, tetapi kemudian pasukan pendukung di dekatnya diperintahkan untuk bergerak ke posisi ini. Mayoritas pasukan terkonsentrasi di tengah dan sayap kiri. Napoleon tahu bahwa sayap kanannya akan menjadi umpan yang sempurna dan musuh akan meregangkan pasukannya untuk menyerang dari depan dan samping kanannya. Pasukan sekutu memang menyerang di sini pada pukul 7 pagi dan pasukan Prancis mundur perlahan dari desa Telnitz. Kolom kedua bergabung dengan serangan dan kolom ketiga tiba saat pasukan Prancis mencapai Sokolnitz Castle. Pertempuran terus berlanjut di sini sampai sebagian korps dari Marshal Davout tiba dan membantu pasukan Prancis merebut kembali Telnitz. Namun pasukan sekutu masih unggul 2-1 dan mendorong pasukan Prancis keluar dari desa tersebut.
Sisa pasukan Davout bergabung dengan pertahanan Sokolditz yang sangat penting perannya bagi rencana Prancis. Meskipun tekanan semakin besar, pasukan Napoleon tetap bertahan. Pihak sekutu menyerang dari sisi kiri Prancis dengan harapan agar berikutnya bisa menghancurkan sisi kanan Prancis. Lalu pada pukul 8 pagi, kabut di atas Prazenheitz akhirnya hilang dan Napoleon melihat hanya Kutuzov dan kolom keempatnya yang berada di sana. Lalu pada pukul 8 pagi, kabut di atas Prazenheitz akhirnya hilang dan Napoleon melihat hanya Kutuzov dan kolom keempatnya lah yang berada di sana. Pusat pasukan Prancis yang kuat tersembunyi dari pandangan musuh, sehingga pemimpin Rusia, Alexander, memerintahkan kolom ini maju menyerang sisi kanan Prancis dari utara. Lalu pada pukul 9 pagi, Napoleon melihat bahwa pusat sekutu lemah dan mengirim pasukannya maju. Serangan Prancis mengejutkan sekutu dan mereka kehilangan kendali atas Prazenheitz. Namun bala bantuan dari sisi kanan sekutu tiba dan membantu merebut kembali posisi ini. Hal ini berhasil melemahkan sisa sayap kanan sekutu dan kali ini Napoleon memerintahkan cadangan pasukannya untuk bergabung dalam serangan. Prazenheitz direbut kembali dan terciptalah celah antara pusat dan sayap kanan pasukan Austria-Rusia. Mayoritas pasukan yang ada kini sudah bertarung. Sekutu mencoba melakukan serangan balik di utara, tetapi berhasil dihentikan dan sayap kanan pasukan sekutu juga berhasil Prancis paksa mundur. Penjaga Rusia mencoba mengusir pasukan Prancis dari Prazenheitz, tetapi pasukan Prancis di sisi kiri menyerang dari utara sehingga penjaga juga meninggalkan medan perang. Perintah untuk mundur ke timur dikirim ke sayap kiri sekutu, tetapi entah diabaikan atau dilakukan, pasukan sekutu tetap mundur karena pasukan Prancis menyerang dari utara. Pasukan Rusia mencoba menyeberangi Sachsen-Pont yang tertutup oleh es. Bombardemen artileri Prancis memecahkan es dan ribuan prajurit Rusia tenggelam. Pertempuran ini adalah kemenangan gemilang bagi Prancis. Sebanyak 36.000 prajurit sekutu tewas dan ditawan, sementara Napoleon hanya kehilangan sekitar 9.000 orang. Pasukan yang tersisa terlalu lelah untuk mengejar musuh, tapi itu berarti perang akan berlanjut. Napoleon akan terus berperang dan perang koalisi ketiga akan berubah menjadi perang koalisi keempat. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Klik suka jika kalian suka video ini dan masih banyak video dan informasi lainnya yang bisa kalian tonton di channel ini. Jadi subscribe bisa bikin kalian tambah pintar. Jangan lupa tombol loncengnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit. Jumpa lagi kita di video lainnya.